Oke, halo rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis di sesi ke-8. Ini adalah sesi terakhir, jadi jangan lupa Anda kerjakan diskusinya dan latihan soal juga persiapkan untuk UAS-nya, gitu ya. Kalian bisa akses materinya, silahkan gitu ya. Nah, eh, setelah mengikuti sesi ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan mengenai bagaimana membuat proposal bisnis dan tujuan dari manfaat proposal bisnis, serta tahu peran manajer baik dalam membuat laporan serta proposal bisnis di ruang lingkup masyarakat ataupun konsumen maupun sesama pesaing di perusahaan bisnis, gitu ya. Saya akan share video pengantar materi kali ini, mohon disimak dengan baik ya. Oke, laporan dan bisnis proposal untuk sesi terakhir, gitu ya, sesi ke-8. Evaluasi proses informatif komunikasi bisnis, gitu ya. Nah, proposal laporan, gitu ya, dalam proposal bisnis, gitu ya, umumnya, gitu, sebentar saya akan dulu. Nah, umumnya tipe laporannya ada tiga. Pertama, laporan mengenai informasi. Nah, ini berisi tentang monitoring dan evaluasi secara operasional perusahaan. Yang kedua, terkait dengan dokumentasi kebijakan dan prosedural. Nah, itu disebut laporan informasi. Ada laporan analisis. Laporan analisis ini isinya laporan berupa laporan aset serta pendukung pengambilan keputusan manajemen, gitu ya. Nah, yang ketiga ada proposal bisnis. Nah, ini ada untuk internal dan juga eksternal, gitu ya. Cara paling ampuh untuk mengungkapkan pernyataan tujuan Anda memulai dengan infinitif untuk ditambah kata kerja gitu ya. Ini mengambil kendali memutuskan mana Anda akan memulai gitu ya. Anda memilih infinitif dalam membuat laporan bisnis ini gitu ya. Eh, Seperti menginformasikan gitu ya. Terus mengkonfirmasi, menganalisis, membujuk atau merekomendasikan ini merupakan tujuan umum dalam menyiapkan laporan, terutama laporan bisnis, gitu ya. Contoh untuk laporan informasi nih, pertama memperbaharui klien tentang kemajuan proyek, penelitian, ini ada laporan kemajuannya, terus mengembangkan tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang, rencana strategisnya, dan mengidentifikasi pelanggan, dan menjelaskan bagaimana perusahaan akan melayani mereka, yaitu rencana pemasangannya. Terus mengirimkan statistik penjualan nih bulan ke bulan gitu ya ke manajemen. Ini berupa laporan operasi, terus meringkas nih apa saja yang terjadi pada konferensi penjualan tahunan, ini aktivitasnya, menjelaskan prosedur akses gedung, ini laporan implementasi terhadap kebijakan, dan menyampaikan informasi yang diperlukan kepada Securities and Exchange Commission. Ini berupa laporan kepatuhan, itu isinya, gitu ya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, gitu ya. Harus persyaratan media dari audiensnya biasanya ada persyaratan tertentu. Terus pertimbangkan bagaimana anggota audiens ini ingin memberikan umpan balik pada laporan atau proposal yang akan Anda sampaikan. Nah, apakah orang perlu menelusuri dokumen Anda atau memperbaharui di masa mendatang? Nah, itu juga harus diperhatikan pada saat penyampaiannya. Ingat bahwa media ini pilihan Anda pada saat mengirimkan pesan, jadi pilihlah media yang terbaik. Gitu ya. Nah, perencanaan informasi pelaporan gitu ya. Ada lusinan format tertentu. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi kategori umum. Pertama, untuk memantau dan mengendalikan operasi. Yang kedua, untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Dan juga untuk menunjukkan kepatuhan. Dan yang keempat, mendokumentasikan kemajuan. Jadi, kalau yang tadi Anda banyak itu, nah kalau dikelompokkan lagi, ini ada 4 kategori ini. Ya, kategori secara umum. Sebagian besar laporan informasional menggunakan organisasi topikal, menyusun materi berdasarkan topik, kalau topikal itu ya. Nah, caranya begini. Pertama, perbandingan. Ini tunjukkan persamaan perbedaannya. Antara dua atau lebih nih perbandingannya. Yang kedua, pentingnya. Jadi perbandingan pentingnya. Nah, di sini jadi meng-highlight nih, membangun item yang paling tidak penting ke penting, paling penting diurutkan. Gitu ya. Nah,
atau dari yang paling penting ke yang tidak penting. Jadi bisa nih, bisa dari yang tidak penting ke penting atau dari yang paling penting ke penting. Nah, kalau audiensnya tidak akan baca keseluruhan, maka urutan yang pertama adalah yang paling penting dulu. Yang ketiga urutan, ngatur langkah-langkah tahapan dalam satu proses atau prosedur. Yang keempat orientasi spasial, ini bagian-bagian ruang fisik berdasarkan lokasi relatif. Nah, terus kronologinya juga, ini rangkaian acak dari yang terlama ke terbaru atau sebaliknya. Geografi, ini pengorganisasian menurut wilayah, kota, gitu ya, negara. Terus mengkategorikan nih, jadi mengelompokkan kategori topikal seperti penjualan, keuntungan, dan lain-lain. Finalisasi proposal dalam komunikasi bisnis. Secara umum, rencana bisnis dapat ditulis jadi 3 fase di kehidupan perusahaan. Sebelum perusahaan diluncurkan, ini berarti para pendiri mendefinisikan visi, misi gitu ya, tentang akan menjadi apa perusahaan tersebut. Yang kedua, ketika perusahaan mencari pendanaan, ini rencana bisnis mengambil nada persuasif nih. Jadi meyakinkan orang luar bahwa berinvestasi di perusahaannya menjadi keputusan yang menguntungkan. Yang ketiga adalah perusahaan berdiri dan berjalan serta rencana bisnisnya berfungsi sebagaimana mekanisme monitor dan kontrol untuk memastikan operasi tetap pada jalurnya. Gitu ya. Unsur-unsur untuk dimasukkan dalam rencana bisnis dapat bervariasi. Berikut bagian yang biasanya disertakan dalam rencana yang ditulis untuk menarik investor luar. Yang pertama ada ringkasannya, misi dan tujuannya ya di proposal bisnis itu, perusahaan dan industrinya, ada produknya juga serta layanannya, pasar, persaingannya seperti apa, pengelolaan dan strategi pemasarannya. Gitu. Terus ada juga selain pemasaran, rencana desainnya, pengembangannya seperti apa, operasionalnya seperti apa, jadwalnya secara keseluruhan, resiko dan masalah kritisnya disampaikan juga, proyeksi dan persyaratan keuangan, serta keluar dari strategi. Yaitu keluar dari strategi itu adalah exit strateginya, gitu ya, seperti apa. Pengelola strategi proposal bisnis bisa ikuti model AIDA, gitu ya, atau pendekatan serupa gitu atau memberikan solusi dengan cara yang logis, bukti yang kuat gitu ya, berdasarkan permintaan konsumen biasanya keputusan gitu. Beberapa strategi tambahan memperkuat argumen persuasif dalam laporan proposal bisnis Anda. Pertama, tunjukkan hal pengetahuannya, berikan informasi yang dan contoh yang konkret, penelitian kompetisi gitu. Jadi di benchmark gitu ya seperti itu. Terus yakinkan bahwa proposal Anda bisa diterapkan. Terus adopsi sikapnya seperti apa ya Anda ketika Anda menyampaikan dan kemas proposalnya itu dengan menarik. Nah, itu pengantar untuk materi kali ini gitu ya. Silahkan dibaca, dikerjakan diskusi Kak dan dikerjakan diskusinya gitu ya. Saya doakan semoga nilai kalian untuk mata kuliah ini bagus semua. Terima kasih, sampai jumpa di semester selanjutnya.